Pada bulan Oktober 2016, aku datang ke New York, AS, dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus di sebuah gereja Tionghoa. Menjadi seorang Kristen. Syukur kepada Tuhan. Namun setelah setahun lebih beribadah di sana, aku hanya belajar cara berdoa dan bernyanyi himne. Tetapi pengetahuanku akan Tuhan dan pemahamanku akan Alkitab sangat dangkal. Aku pun kecewa. Maka aku pun sering mencari khotbah-khotbah di YouTube sendiri agar bisa memahami kehendak Tuhan. Pada bulan Maret 2018, aku bertemu beberapa saudara-saudari di New York dan belajar tentang kebenaran dan misteri yang tidak pernah aku ketahui dari pertemuan dan persekutuan dengan mereka. Misalnya kisah di balik Alkitab. Apa itu inkarnasi, penyelamatan, perbedaan Kristen sejati dan palsu, pekerjaan Tuhan dan manusia, dan seterusnya. Sungguh mencerahkan dan banyak yang kupelajari. Syukur kepada Tuhan. Aku menikmati pertemuan-pertemuan itu. Suatu kali, Saudara Liu membacakan banyak firman yang tidak ada di Alkitab. Aku sangat terkejut mendengarnya. Dan aku bertanya, firman siapa itu? Katanya firman itu adalah perkataan Tuhan yang Maha Kuasa, Kristus pada akhir zaman. Saat mendengar nama Tuhan yang Maha Kuasa, aku kaget. Pendeta dan penatua mewanti-wanti kami agar tak berhubungan dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka bilang penganutnya mempercayai manusia, bukan Yesus Kristus. Aku bingung dan mulai gelisah, sampai-sampai tak bisa duduk tenang. Aku mengabaikan semua yang diucapkan Saudara Liu setelahnya. Lalu aku mencari alasan dan pergi dari sana. Sampai di rumah, aku berbaring gelisah, tak bisa tidur. Gambaran akan pertemuanku dengan anggota gereja Tuhan yang Maha Kuasa berkelabat di benakku. Persekutuan mereka mencerahkan dan praktis, juga bermanfaat bagiku. Iya. Namun saat berbaring di ranjang, perkataan pendeta dan penatua mengenai gereja Tuhan yang Maha Kuasa bergema di telingaku. Aku kecewa dan tidak tahu mana yang harus kudengar. Kuambil ponselku dan kubuka situs yang paling kupercayai, Wikipedia. Membaca deskripsi mereka tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saat membaca di Wikipedia, kalau gereja itu didirikan oleh seseorang, bahwa itu organisasi manusia, bukannya gereja Tuhan. Dan juga beberapa laporan negatif dari PKT yang mencemaskan. Aku langsung merasa gelisah dan tidak mau mendengarkan persekutuan mereka lagi. Aku nyaris menghapus semua info kontak mereka. Tetapi saat hendak menghapusnya, aku teringat bagaimana hubunganku dengan mereka. Mereka jujur, mengasihi, dan sabar menghadapi orang lain. Aku pun mengagumi karakter, jalan hidup, serta cara mereka berbicara. Aku hanya menangkap kesan baik dari mereka. Benar. Mereka tidak seperti yang kubaca di internet. Ini membuatku berhenti sejenak. Namun aku terlalu mempercayai Wikipedia. Jadi setelah kupikirkan, aku tetap menghapus semua kontak gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang kupunya. Dan memberitahu Saudara Peter yang menyelidiki soal pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa bersamaku. Kata Saudara Peter, menyambut Tuhan adalah perkara penting dan serius. Dia membujukku agar tidak gegabah dalam nilainya, tetapi lebih banyak berdoa. Benar. Aku merasa dilematis. Kupikir ucapannya masuk akal. Menyambut Tuhan adalah perkara penting dan serius. Jika Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali, dan aku tidak menyelidikinya, bukankah peluangku untuk menyambut Tuhan akan hilang? Iya, tentu saja. Maka aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku sangat bingung. Khotbah gereja Tuhan yang Maha Kuasa begitu mendidik dan aku belajar banyak. Namun menurut Wikipedia, mereka adalah organisasi manusia, bukannya gereja Tuhan. Tuhan, aku bodoh. Aku takutlah menyimpang. Aku memohon bimbingan-Mu. Amin. Suatu hari dalam perjalanan ke gereja, seorang saudari bercerita. Seorang yang beriman kepada Tuhan minta diselamatkan Tuhan saat krisis. Maka Tuhan memberinya 3 kesempatan. Tetapi dia melewatkan semuanya. Katanya, tidak. Aku sudah berdoa kepada Tuhan. Ia akan menyelamatkanku. Setelah kematiannya, dia menyadari kalau Tuhan telah memberinya 3 kesempatan. Dan kegagalannya meraih kesempatan itulah yang menewaskannya.
Di gereja, aku kaget saat pendetaku menceritakan kisah yang sama. Aku kaget dan berpikir, ini luar biasa. Dalam satu hari, 2 orang menceritakan kisah yang sama kepadaku. Iya. Menyuruhku meraih kesempatan untuk diselamatkan Tuhan. Apakah Tuhan menyuruhku untuk terus menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa? Maka kuputuskan untuk terus menyelidiki kilat dari timur. Syukur kepada Tuhan. Indah sekali. Aku menghubungi saudara Liu dan menceritakan soal kebingunganku. Ku bilang, ada kebenaran dalam persekutuanmu dan itu mengandung pekerjaan Roh Kudus. Ini benar-benar membantuku. Namun, aku lihat di Wikipedia, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa didirikan oleh pria bernama Chow. Bahwa itu organisasi manusia, bukan gereja Tuhan. Juga ada banyak laporan negatif dari pemerintah PKT. Hal ini membuatku ragu, dan aku ingin membahasnya denganmu. Lalu, saudara Liu menjawab, saat menyelidiki jalan yang benar, jangan mengandalkan situs dari orang yang tidak percaya, kelompok lain, partai politik, atau pendapat orang-orang. Kita harus lihat apakah jalan ini mengandung kebenaran dan pekerjaan Tuhan. Inilah prinsip yang paling dasar dan paling penting. Iya. Saat Tuhan Yesus bekerja, kaum Farisi menciptakan berbagai macam gosip tentangnya dan menghujatnya, menuding kalau ia tidaklah dibenihkan Roh Kudus, tidak dibangkitkan, dan seterusnya. Banyak kaum Yahudi mendengarkan kepala pendeta, ahli Taurat, dan kaum Farisi, dan tidak berani mengikuti Tuhan. Namun Petrus, Yohanes, dan yang lainnya melihat jalan pertobatan yang ia khotbahkan, keajaibannya, dan pekerjaannya semua berasal dari Tuhan dan memiliki otoritas Tuhan. Maka mereka mengikuti dia dan mendapatkan penyelamatannya. Iya. Semua ini menunjukkan kunci menyelidiki jalan yang benar adalah melihat apakah jalan itu mengandung kebenaran dan pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah satu-satunya prinsip. Benar. Iya. Kemudian saudara Liu membacakan kutipan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita baca. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, apakah prinsip yang paling mendasar dalam mencari jalan yang benar? Engkau harus melihat apakah ada pekerjaan Roh Kudus di jalan ini atau tidak. Apakah perkataan itu adalah ungkapan kebenaran atau bukan? Mengenai siapakah kesaksian itu? Dan apa manfaatnya bagimu? Membedakan antara jalan yang benar dan jalan yang salah membutuhkan beberapa aspek pengetahuan dasar. Yang paling mendasar adalah mengetahui ada atau tidaknya pekerjaan Roh Kudus di dalamnya. Karena hakikat kepercayaan manusia kepada Tuhan adalah kepercayaan kepada Roh Tuhan. Dan bahkan kepercayaan mereka kepada Tuhan yang berinkarnasi adalah karena daging ini merupakan perwujudan dari Roh Tuhan, yang berarti bahwa kepercayaan tersebut tetap merupakan kepercayaan kepada Roh. Ada perbedaan antara roh dan daging, tetapi karena daging ini berasal dari Roh dan merupakan firman yang menjadi manusia, maka apa yang manusia percayai itu tetaplah hakikat yang melekat pada Tuhan. Jadi, dalam membedakan apakah itu adalah jalan yang benar atau bukan, yang terpenting adalah engkau harus melihat apakah di jalan ini ada pekerjaan Roh Kudus atau tidak. Setelah itu engkau harus melihat apakah ada kebenaran di jalan ini atau tidak. Amin. Saudara Liu melanjutkan persekutuannya. Tuhan yang Maha Kuasa melakukan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Ia ungkap kebenaran yang menakhirkan dan menyelamatkan manusia. Ia menyingkap tujuan pekerjaan pengelolaan Tuhan. Kisah di balik pekerjaan pada zaman hukum Taurat, kasih karunia dan kerajaan, serta hasil dari pekerjaan itu. Misteri inkarnasi Tuhan dan namanya, dan lain-lain. Tuhan yang Maha Kuasa menghakimi dan mengungkapkan natur iblis manusia serta kebenaran dari kerusakan mereka. Akar dari kejahatan dan kegelapan di dunia, bagaimana iblis merusak manusia, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka.
Ia memberi kita jalan untuk membuang kerusakan dan mendapatkan penyelamatan Tuhan, Iya. serta menyingkap hasil bagi semua manusia. Kebenaran yang ia ungkapkan dan pekerjaan penghakimannya memenuhi nubuat Tuhan Yesus. Ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi kau belum bisa menerima semua itu. Namun ketika roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Hal itu juga menggenapi, karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Amin. Banyak penganut sejati yang menantikan penampakan dan pekerjaan Tuhan, telah melihat bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan suara Tuhan. Mereka bertekad, Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali dan menghadap Tuhan. Amin. Semua yang berasal dari Tuhan akan tumbuh subur. Hanya dalam 20 tahun, Injil Kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa telah menyebar di seluruh Tiongkok. Dan kini menggapai seluruh penjuru dunia. Iya. Inilah kuasa unik dan otoritas Tuhan dan buah dari pekerjaan Roh Kudus. Inilah penjelamaan hikmat dan kemahakuasaan Tuhan. Iya. Syukur kepada Tuhan. Fakta-fakta ini membuktikan Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali dan pekerjaannya adalah jalan yang benar. Amin. Syukur kepada Tuhan. Persekutuan Saudara Leo mengingatkanku akan firman Tuhan yang Maha Kuasa yang baru kubaca. Mereka benar-benar menyingkap banyak misteri dan kebenaran. Hanya Tuhan yang bisa mengungkapkan kebenaran. Iya. Kalau aku tidak membaca kebenaran Tuhan yang Maha Kuasa dalam pencarianku, tetapi mempercayai kebohongan yang ditulis di beberapa situs dan disebarkan PKT, itu akan sangat konyol. Saudara Liu memintaku menonton film pendidikan Cuci Otak Komunis di Rumah. Ayah tokoh utamanya, pemimpin Front Persatuan Partai Komunis. Dan perkataannya sama seperti yang kubaca di Wikipedia. Katanya gereja itu didirikan oleh pria bernama Chow. Dan anggotanya menyebutnya sebagai manusia yang dipakai oleh Roh Kudus. Dan mereka selalu mendengarkan khotbahnya. Jadi artinya itu organisasi manusia, bukan gereja Tuhan. Inilah jawaban dari tokoh utamanya. Siapa yang mendirikan agama Kristen? Siapa yang mendirikan agama Katolik? Mungkinkah Paulus atau Petrus adalah pendirinya? Tidak. Siapa yang mendirikan agama Yahudi? Mungkinkah Musa pendirinya? Tidak. Ini tidak masuk akal, bukan? Iya. Iya. Kaum ateis tak mengakui keberadaan Tuhan, apalagi kalau Tuhan telah menjadi daging. Sebanyak apapun kebenaran yang diungkapkan inkarnasi Kristus, sehebat apapun pekerjaannya, atau sehebat apapun penyelamatannya, mereka akan berupaya untuk menyangkal, menutupi, dan mengutuknya. Iya. Mereka berpikir bahwa agama Kristen juga didirikan oleh manusia, dan pemikiran ini sungguh konyol. Benar. Kalau bukan berkat penampakan dan pekerjaannya, tak akan ada orang percaya atau pengikut Tuhan, dan tidak mungkin ada agama Kristen. Itu fakta. Iya. Iya. Meski para rasul dikaruniai, mustahil mereka mendirikan gereja. Hanya karena orang-orang menerima kepemimpinan dan pengembalaan para rasul, apakah itu berarti agama Kristen didirikan oleh manusia? Tidak. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa hadir berkat penampakan dan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap banyak kebenaran, dan karena orang tahu itu suara Tuhan, mereka menghadap Tuhan, maka terwujudlah gereja itu. Iya. Setelah ia memulai pekerjaannya, ia bersaksi kepada pria yang dipakai oleh Roh Kudus sebagai pemimpin gereja itu. Dia bak Musa pada zaman hukum Taurat, atau para rasul pada zaman kasih karunia. Dia dipakai oleh Tuhan. Iya. Dia melakukan tugas manusia untuk menyirami orang pilihan Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan berdoa dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dalam pertemuan mereka membaca dan bersekutu dalam firman-Nya. Orang-orang pilihan Tuhan tunduk pada kepemimpinan orang ini, sesuai dengan firman Tuhan yang Maha Kuasa. PKT menyebarkan kebohongan, mengatakan kalau kita mengimani orang ini, mereka menyangkal penampakan dan pekerjaannya, serta kebenaran yang ia ungkap. Mereka memiliki motif tersembunyi. Iya. Itu benar sekali. Jika bukan berkat penampakan dan pekerjaannya, gereja Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan ada. Itu fakta yang tak terbantahkan. Benar. Benar. Aku merasa tokoh utama itu benar. Gereja bisa ada karena penampakan dan pekerjaan Tuhan. Tetapi hanya karena Tuhan memakai seseorang untuk memimpin,
Mereka bilang kalau gereja itu didirikan oleh manusia. Tidak masuk akal, bukan? Iya, itu konyol. PKT tahu umat Kristen di gereja itu mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa. Lantas kenapa mereka bilang itu organisasi manusia yang didirikan oleh seseorang? Saat aku masih coba memahaminya, si tokoh utama lanjut berbicara. Lantas kenapa pemerintahan PKT bilang gereja itu organisasi manusia? Kenapa mereka tidak mau menyebutkan Tuhan dalam rupa manusia? Kenapa mereka tidak mau menyebutkan firman menampakkan diri dalam rupa manusia? Iya, Kebenaran yang diungkap Tuhan yang Maha Kuasa adalah hal yang paling ditakuti PKT. Karena mereka tahu kalau semua orang percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa, menerimanya karena mereka membaca firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Jadi, mereka coba membelokkan orang-orang dengan bilang kalau gereja Tuhan yang Maha Kuasa didirikan oleh manusia untuk menutupi kebenaran penampakan dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tujuan mereka agar orang-orang tidak mengikuti Tuhan. Dan ini adalah alasan untuk menindas gereja Tuhan. Inilah tujuan utama mereka. Benar. sungguh tercela. Benar. Hal ini membuatku sadar. Aku paham pernyataan PKT bahwa gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu organisasi manusia. Adalah untuk memutarbalikkan fakta. Serta alasan untuk menekan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Juga untuk menyesatkan dan menghentikan mereka mencari jalan yang benar. Ini agar orang berhenti beriman dan mengikuti Tuhan. Itulah motif jahat PKT. Benar. Iya, benar. Itu benar. Setelah menonton video tersebut, Saudara Liu bersekutu. Gosip yang diciptakan PKT dan pengutukan gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini tak bisa dipisahkan dari natur iblis yang membenci kebenaran dan menentang Tuhan. Kita tahu PKT ateis dan mempercayai ajaran Marxisme-Leninisme. PKT membenci perwujudan dan pekerjaan Tuhan. Sejak negara ini didirikan tahun 1949, PKT telah menindas dan menganiaya keyakinan beragama. PKT mengutuk agama Kristen dan gereja rumah sebagai sekte iblis dan menghancurkan banyak salinan Alkitab. PKT telah menganiaya dan memenjarakan banyak umat Kristen. Iya. Penganiayaan agama bahkan semakin brutal semenjak Xi Jinping berkuasa. Gereja 3 pendirian ditutup dan dihancurkan, serta banyak salib diruntuhkan. Mereka berencana menulis ulang Alkitab dan Al-Quran untuk melenyapkan keyakinan agama. Semenjak Kristus pada akhir zaman Tuhan yang Maha Kuasa muncul di Tiongkok, PKT telah memburunya, mencarinya di mana-mana. Menangkap dan menganiaya umat Kristen. Banyak yang dipenjara dan disiksa dengan kejam sampai lumpuh atau mati. Dan jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Iya, itu benar. Iya. PKT menyuruh media untuk menyebarkan gosip dan menciptakan masalah untuk merusak nama gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ini untuk menyesatkan rakyat Tiongkok dan dunia sehingga mereka juga akan menentang dan mengutuk gereja. PKT coba menghapuskan pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Bisa kita lihat dari fakta-fakta ini. PKT adalah setan jahat yang menentang Tuhan dan menyakiti orang-orang. PKT adalah naga raksasa dari kitab Wahyu. Ini sesuai dengan nubuat Alkitab. Naga besar itu diusir keluar. Ular tua itu yang disebut iblis atau setan yang menipu seluruh dunia. Dan dia membuka mulutnya untuk menghujat Tuhan. Menghujat namanya dan baitnya, serta mereka yang tinggal di surga. Benar. Mendengarkan semua kebohongan PKT saat menyelidiki jalan yang benar dan mencari penampakan Tuhan sungguh tidak masuk akal. Benar. Ada yang membaca tulisan di Wikipedia saat mencari jalan yang benar. Mengatakan mereka mempercayai situs itu. Dan hanya akan percaya jika Wikipedia menyatakan itulah jalan yang benar. Mereka gunakan Wikipedia untuk menentukan apakah itu jalan yang benar. Apakah itu sesuai dengan kebenaran? Tidak. Apakah Wikipedia mengandung kebenaran? Tidak. Itu adalah situs orang-orang yang tidak percaya. Mereka menyusun materi dan menulis dari sudut pandang orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya sudah sangat dirusak oleh iblis dan mengkhianati Tuhan. Mereka bukanlah orang beriman. Mereka tak punya pendirian dan selalu berbohong. Mereka hanya akan mengulangi pernyataan PKT. Kenapa tidak mewawancarai gereja langsung? Kenapa tidak melaporkannya dengan adil dan objektif? Iya. Firman Tuhan yang Maha Kuasa dan segala jenis kesaksian anggota gereja sudah cukup lama ada di internet.
Kenapa itu tidak pernah disebutkan? Pemerintah PKT secara kejam menganiaya gereja. Dan hal ini sudah dipublikasikan di situs-situs organisasi HAM. Kenapa mereka tidak merujuk masalah ini? PKT dan dunia agama memfitnah dan membuat gosip soal gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Wikipedia mengulanginya. Bukankah mereka dengan sengaja menyembunyikan kebenaran dan menyebarkan kebohongan pemerintah? Benar. Mereka alat propaganda yang digunakan iblis untuk menyesatkan manusia. Benar sekali. Kalau kita mempercayai Wikipedia saat mencari jalan yang benar, kalau kita mempercayai kebohongannya, bukankah itu bodoh? Kalau seseorang mempercayai sesuatu itu adalah jalan yang benar berdasarkan penilaian pemerintah dan dunia keagamaan mengenai apa itu jalan yang benar, apakah mereka bisa disebut penganut sejati? Tidak. Tidak mencari firman atau mendengarkan suara Tuhan dalam pencarian mereka, tetapi mempercayai perkataan iblis dan mempercayai PKT dan kelerus keagamaan, berarti mereka mengikuti iblis. Mereka telah disesatkan dan dikuasai monster dan menunjukkan tanda-tanda monster itu. Iya. Tepat sekali. Iya. Aku merasa persekutuan Saudara Liu benar-benar mendalam. Aku sangat teryakinkan. Dahulu aku menganggap Wikipedia sebagai ensiklopedia daring terbesar yang melingkupi segalanya. Aku sangat mempercayainya. Tetapi kemudian aku sadar kalau itu situs orang yang tidak percaya, tidak mengandung kebenaran atau telah dibuktikan oleh Tuhan. Isapan jempol yang telah disebarkan pemerintah PKT, Wikipedia mengulangi kekeliruan ini. Bagaimana mungkin tulisannya tidak ternodai? Bagaimana mungkin situs itu dipercaya? Iya. Saat menyelidiki jalan yang benar, seharusnya aku mencari tahu apakah jalan ini mengandung kebenaran. Telah diungkap oleh Tuhan dan mengandung pekerjaan Roh Kudus. Karena hanya Tuhanlah kebenaran, jalan, dan hidup. Hanya Tuhan yang bisa menunjukkan jalan pengamalan. Iya. Namun, meski aku melihat firman-Nya adalah kebenaran dan datang dari Tuhan, aku masih dikendalikan gosip ciptaan PKT dan tulisan di situs yang seharusnya berwibawa. Dan tak berani menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Aku benar-benar bingung. Untungnya Tuhan memakai saudara-saudariku untuk bersekutu denganku dalam kebenaran dan membimbingku. Sehingga aku tidak tertipu. Jika tidak, aku pasti melewatkan kesempatanku untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Kemudian Saudara Liu melanjutkan persekutuannya. Karena kebohongan PKT itulah yang menyesatkan dan menghalangi orang-orang untuk mencari jalan yang benar. Kenapa Tuhan membiarkan isapan jempol ini? Niat baik dan hikmat Tuhan adalah alasan Ia mengizinkan PKT menyebarkan kebohongan ini. Mari baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, "Dalam rencanaku, iblis selama ini telah menguntit setiap langkah dan sebagai kontras dari hikmatku, telah selalu berusaha mencari cara dan sarana untuk mengganggu rencanaku yang semula. Namun, mungkinkah aku menyerah pada rencananya yang curang? Segala sesuatu yang di surga dan yang di bumi melayaniku. Mungkinkah rencana curang iblis akan berbeda dari sebelumnya? Inilah justru titik temu hikmatku. Inilah justru yang menakjubkan tentang perbuatanku, dan inilah prinsip kerja seluruh rencana pengelolaanku. Selama era pembangunan kerajaan, aku tetap tidak menghindari rencana curang iblis, tetapi terus melakukan pekerjaan yang harus kulakukan. Di antara alam semesta dan segala sesuatu, aku telah memilih perbuatan iblis sebagai kontrasku. Bukankah ini adalah perwujudan dari hikmatku? Bukankah justru ini yang menakjubkannya tentang pekerjaanku? Amin. Amin. Saudara Liu lalu bersekutu. Firman Tuhan menunjukkan dalam pekerjaannya ia tak menghindari muslihat iblis
tetapi memakainya agar memberikan pelayanan untuk pekerjaannya, guna melengkapi rencana pengelolaannya. Pekerjaan Tuhan pada zaman kerajaan adalah tahap terakhir penyelamatannya terhadap manusia. Tuhan akan memilah orang-orang berdasarkan jenisnya, serta menyelesaikan pekerjaan seluruh zaman dengan penghakiman. Iya. Tuhan akan membuat mereka yang mempercayainya dan mencintai kebenaran sebagai pemenang. Ia akan menyingkirkan lalang, kambing, dan orang yang tidak percaya yang hanya ingin memenuhi keinginannya, bersama dengan manusia jahat dan antikristus yang menentang Tuhan. Kebohongan ini adalah alat yang dipakai Tuhan untuk meraih pekerjaannya. Benar. Penganut sejati dan palsu, gandum dan lalang, akan disingkap dalam badai kebohongan ini. Benar. Ini ujian yang harus dilewati mereka yang menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku beri mereka hidup kekal dan mereka takkan binasa. Juga tak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku." Amin. Penganut sejati yang mencintai kebenaran tidak peduli apa yang dikatakan PKT atau dunia, atau apa yang ditulis di media atau situs internet. Mereka hanya melihat apakah itu suara dan pekerjaan Tuhan. Setelah memastikan firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah suara Tuhan, mereka mengikutinya tanpa halangan dari apapun. Mereka putuskan untuk mengikuti Tuhan. Mereka adalah gadis bijaksana. Iya, syukur kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya dan hanya coba memenuhi keinginannya, tidak mencari kebenaran, tetapi dengan buta menerima kebohongan iblis dan menyebarkan kebohongan itu bersama PKT, seenaknya menghakimi dan mengutuk pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Mereka akan diungkap sebagai lalang, anjing, pelayan kejahatan, dan antikristus. Mereka akan disingkirkan, dihukum, dan menggertakkan gigi dalam malapetaka. Iya. Kebohongan PKT dan dunia keagamaan menyingkap gandum dan lalang, domba dan kambing, pelayan kebaikan atau kejahatan. Pada akhirnya, Tuhan akan menentukan hasil setiap orang dari cara mereka mendekati pekerjaan Tuhan. Kebohongan dan muslihat iblis sungguh telah membantu pekerjaan Tuhan. Iya. Syukur kepada Tuhan. Persekutuan ini menunjukkan betapa praktis dan bijaksananya pekerjaan Tuhan. Benar. Gosip dan kebohongan ini telah menipuku. Aku nyaris terkunci di luar gerbang kerajaan Tuhan. Pikiran ini membuatku takut. Iya. Kini aku tahu, kunci menyelidiki jalan yang benar adalah mendengarkan suara Tuhan dan melihat apakah ini pekerjaan Tuhan. Jangan mempercayai kebohongan setan PKT. Dan harus cerdas dalam menerima perkataan pendeta, penatua, dan situs. Jangan langsung percaya perkataan mereka, atau bisa-bisa kita jatuh ke dalam jerat iblis. Iya. Ceroboh dan tidak mencari kebenaran dalam iman kita sungguh berbahaya. Melepaskan diri dari lingkaran gosip dan menyambut kedatangan Tuhan kembali adalah penyelamatan Tuhan untukku. Iya. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Iya.